Halo semuanya, kembali lagi di channel Portal Animasi, di mana gue bakal membahas hal-hal seputar dunia animasi. Jadi di video kali ini, gue akan membahas film animasi terbaru keluaran Disney Hotstar yang berjudul Chip and Dale The Rescue Ranger. Yap, setelah sekian lama, akhirnya gue bisa membahas film animasi setelah sebelum-sebelumnya gue selalu membahas kartun series. Terakhir kali gue membahas film animasi itu adalah film Souls, cuman karena peminatnya sedikit, jadi ya udahlah gue lebih berfokus pada kartun series aja. Nah, untuk sekarang, gue akan mencobanya lagi, apakah kali ini bakal banyak penontonnya atau enggak kalau misalnya gue membahas film animasi. Kalau banyak, well, gue bakal bisa tambahkan konten seperti ini. So, jadi di video kali ini, gue akan membahas alur cerita dan sekaligus berbagai macam Easter egg dan reference yang ada di film Chip and Dale The Rescue Ranger. Bisa dibilang film ini merupakan kelanjutan dari serial kartun yang rilis di tahun 90-an dulu. Buat kalian anak-anak tahun 90-an dan 2000-an pasti tahulah soal kartun ini. Gue pribadi bukan fans berat dari kartun Chip and Dale The Rescue Ranger, dan bahkan dulu gue kurang begitu suka dengan kartun tersebut. Gue lebih suka dengan Chip and Dale yang bersama dengan Donald Duck karena menurut gue itu lebih lucu dan lebih seru aja gitu. Jadi ya maka dari itu mungkin gue nggak bisa menangkap semua Easter egg dari serial pendahulunya, tapi gue bakal berusaha keras untuk menyebutkan berbagai Easter egg yang berhubungan dengan pop culture dan berbagai film ataupun media di luar sana. So, tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Film ini dibuka dengan intro klasik Disney dengan menampilkan logo kastil ikonik mereka. Tapi dalam film ini, beberapa bagian dari kastil tersebut berubah menjadi berbagai bentuk kastil yang ada di film-film animasi terdahulu mereka. Sebut saja Frozen, Aladdin, Little Mermaid, dan Incredible. Scene berpindah dan mengambil latar waktu di tahun 1982, di mana kita diperlihatkan dengan flashback dari awal mula pertemuan Chip dan Dale ketika di bangku sekolah dasar. Awalnya, Dale baru saja pindah sekolah, namun ia mengalami kesulitan dalam mencari teman karena orang-orang di sekitarnya menganggapnya aneh. Ketika di kantin sekolah, Dale yang sedang makan sendirian dihampiri oleh Chip, dan sejak saat itu mereka pun berteman hingga menjadi sahabat. Yap, dari sini kita bisa tahu kalau misalnya mereka berdua bukanlah saudara, melainkan hanyalah seorang sahabat yang sudah terasa seperti saudara. Mungkin banyak dari kalian yang udah tahu mengenai hal ini, tapi buat gue pribadi ini merupakan informasi yang baru karena dulunya gue mengira kalau mereka berdua tuh merupakan kakak adik. Nah, di momen ini, terdapat beberapa Easter egg yang bisa gue notice. Pertama adalah guru dari Chip and Dale yang memiliki desain seperti Clarabelle the Cow, karakter ini yang memiliki style kartun The Simpsons, dan kotak makan yang dibawa oleh Chip memiliki gambar poster dari serial Knight Rider. Gue sendiri nggak tahu serial ini menceritakan tentang apa, jadi ya kita lanjut aja. Scene berikutnya menampilkan montage dari kehidupan Chip and Dale ketika mereka sekolah hingga mencari pekerjaan. Ketika mereka sedang pentas seni, salah satu murid memiliki penampilan seperti Transformer. Setelah mereka lulus sekolah, keduanya pergi menuju California dan mencoba untuk mengikuti audisi artis iklan. Nah, dari sini harusnya kalian semua sudah sadar kalau dunia Chip and Dale merupakan dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan para karakter animasi. Konsep ini sebenarnya sudah pernah dibawa oleh film-film terdahulu seperti Space Jam dan Who Framed Roger Rabbit. Setelah keduanya menjadi artis iklan dan menjadi cameo di serial Full House, mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuat TV show mereka sendiri. Dan dari sinilah kelahiran dari serial kartun Chip and Dale The Rescue Ranger. Untuk singkatnya, kartun ini menceritakan dua orang detektif yang bernama Chip dan Dale bersama dengan ketiga rekannya, yaitu Monterey Jack atau bisa dipanggil dengan Monty, Gadget, dan Zipper melakukan petualangan dalam memecahkan berbagai misteri dan melawan orang-orang jahat. Ya, intinya petualangan Chip and Dale sebenarnya hanya merupakan TV show saja. Di momen ini kita juga diperlihatkan dengan berbagai klip lama dari kartun Chip and Dale, bahkan musuh bebuyutan mereka, yaitu Fat Cat dan Profesor Norton Nimnal, juga muncul dan disuarakan oleh voice actor original mereka, yaitu Jim Cummings. Nah, untuk latar waktu pada momen ini adalah tahun 1990, di mana mereka sedang melakukan perayaan atas perilisan season ketiga dari kartun Chip and Dale. Pada saat mereka sedang mengadakan pesta, kita bisa melihat 3 ekor babi yang gue yakin kalian semua udah nggak asing, dan tentu saja the one and only Roger Rabbit. Meskipun mereka sudah mencapai kesuksesan, tetapi hal ini membuat Dale kurang begitu puas karena ia selalu berperan sebagai si bodoh dalam grup ini. Maka dari itu, ia pun mengambil tawaran dalam pembuatan serial baru yang berjudul Double O Dale, yang mana ini merupakan reference dari film James Bond yang berjudul 007. Mendengar kabar tersebut, Chip menjadi sangat kecewa dan ia meminta Dale untuk membatalkan niatnya. Tetapi Dale tetap kekeh dan mengambil tawaran serial baru tersebut. Tindakannya ini berimbas dengan di-cancelnya kartun Rescue Ranger dan juga Project Double O Dale dihapus setelah penayangan episode pilotnya.
Scene berpindah ke masa sekarang, di mana Dale sedang menghadiri sebuah acara konvensi yang bernama FanCon, yang mana sepertinya ini mengambil reference dari acara Comic Con. Di momen ini, baik banget easter egg dan juga reference yang gue sendiri nggak bisa nyebutin semuanya. Tapi beberapa yang bisa gue notice adalah karakter ini berpakaian seperti Thor di film Endgame, dua tikus yang berpakaian seperti Star Wars, Blue dari Jungle Book, Lumiere dari Beauty and the Beast, Tigra dari komik Marvel, dan yang paling ikonik dari semuanya adalah kemunculan Ugly Sonic. Buat yang belum tahu, jadi Ugly Sonic ini merupakan desain yang pernah ditunjukkan dalam trailer film Sonic dulu. Tapi dikarenakan desainnya yang terlalu jelek dan para fans sangat membencinya, jadi ya Paramount Picture akhirnya merubah desain dari Sonic menjadi seperti sekarang. Nah di sini, Dale merubah tampilannya menjadi 3 dimensi dengan harapan ia bisa terkesan lebih modern. Tapi sayangnya, kehadiran Dale di FanCon tidak begitu dinotis oleh orang-orang. Sementara Dale masih belum bisa move on dari masa lalunya, Chip kini sudah memiliki kehidupan yang lebih tentram dengan dirinya yang kini bekerja di tempat asuransi dan ia juga sudah memiliki rumah sendiri. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat karakter yang mirip banget dengan Hussein. Maksud gue Shaun the Sheep. Pada saat di rumah Chip, kita bisa melihat sebuah berita yang mengabarkan mengenai diculiknya karakter Flounder dari film Little Mermaid. Lalu ada klip dari film Alvin and the Chipmunk yang sangat dibenci oleh Chip, dan ketika ia membuka kulkas, terdapat makanan beku yang menggambarkan karakter Frozone dari Incredible, Scratch dari Ice Age, dan Foghorn dari kartun Looney Tunes. Lalu setelah itu, Chip mendapatkan panggilan dari teman lamanya, yaitu Monty, untuk meminta bantuan. Setelah sampai di apartemennya, Monty memberitahu kalau ia berhutang kepada Valley Gang karena sudah membeli terlalu banyak keju, namun ia tidak dapat membayarnya. Salah satu keju yang ada di kulkasnya Monty dibuang oleh Chip ke tempat sampah, di mana nantinya keju ini bakal menjadi barang yang cukup penting. Nah, bahaya yang dihadapi oleh Monty adalah ia bisa saja diculik dan dirinya akan di-bootleg atau dibajak. Nah, pada dasarnya, bootleg ini merupakan tindakan ilegal di mana seseorang membajak suatu karya dan ia membuat ulang karya tersebut dengan tampilan yang gak jauh berbeda dengan karya aslinya. Bootleg sendiri sudah menjadi permasalahan yang cukup sering dialami oleh karya-karya di luar sana. Gue sendiri gak begitu mengerti bagaimana karya bajakan ini bisa selalu terlepas dari copyright, tapi yang gue tahu adalah mereka akan merubah suatu karya agar tidak sama persis dengan karya yang aslinya, namun masih memiliki ciri yang identik. Dengan begitu, mereka dapat terlepas dari undang-undang copyright dan dapat menjual bootleg tersebut dengan cukup laris karena mereka memiliki kesamaan dengan karya aslinya. Hal inilah yang juga dilakukan dalam film ini, khususnya ketika mereka menampilkan karakter Ugly Sonic. Oke, sekarang kita lanjut ke cerita. Kalau dalam film ini, mereka-mereka yang bermasalah dengan Valley Gang akan diculik dan diri mereka akan dirubah untuk membuat film bootleg yang baru. Tidak lama setelah itu, Dale datang karena Monty juga meminta bantuan kepadanya. Pada akhirnya, duo ini melakukan reuni dengan Dale yang sangat senang dengan kehadiran Chip, sementara Chip sendiri sepertinya masih cukup kecewa dengan tindakan yang diambil oleh Dale dulu. Setelah berbincang-bincang, Chip memutuskan untuk pulang dan ia melewati Hollywood Walk of Fame di mana terdapat nama-nama seperti Samurai Jack, Yogi Bear, Chun-Li, dan juga Squidward tercantum di jalan tersebut. Pada akhirnya, Squidward bisa menjadi artis terkenal. Ya, meskipun kita tidak ditunjukkan dengan karakternya, tapi setidaknya film ini sudah mewujudkan impian Squidward sejak lama. Nggak kayak di kartun aslinya yang selalu kena sial mulu karena SpongeBob. Selain itu, ada poster film dari Fast and the Furious Babies, Batman vs. E.T., dan juga karakter Goblin dari film Harry Potter menjadi sponsor brand Gucci. Ketika Chip sudah sampai di rumah, tiba-tiba Dale memberitahu kalau Monty telah diculik. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke apartemen Monty, di mana para polisi sudah tiba di sana. Ada mobil polisi dari film Cars, 2 polisi donat dari film Wreck-It Ralph, dan sang kepala polisi, yaitu Kapten Putih, disuarakan oleh Omni-Man. Nah, di sini, Kapten Putih tidak menanggapi kasus ini dengan serius karena ia menganggap kalau Valley Gang selalu satu langkah di depan mereka. Sementara itu, seorang polisi pemula yang sekaligus fans berat dari Chip and Dale yang bernama Ellie menawarkan mereka bantuan dan memberitahu mereka sedikit petunjuk mengenai kasus ini. Setelah itu, Chip mengambil keju milik Monty yang sempat ia buang ke tempat sampah, dan dari keju tersebut, mereka berencana untuk mendatangi tempat yang menjual keju itu. Keesokan harinya, mereka pergi menaiki mobil seukuran manusia yang padahal di dunia ini sudah terdapat mobil yang seukuran dengan mereka. Oh ya, di sini kita juga bisa melihat ada poster yang menggambarkan karakter Dog dan juga anjingnya yaitu Porkchop, serta film Waze the Movie yang gue sendiri nggak tahu ini film tentang apa, dan kita juga bisa melihat ada karakter mobil yang berasal dari film Cars. Lalu Dale sempat menamai kasus ini dengan nama The Case of Missing Monty, yang mana ini merupakan reference dari salah satu episode dari Chip and Dale, yaitu berjudul The Case of Missing Egg.
Setelah mereka sampai ke daerah yang mereka tuju, kita bisa melihat cukup banyak reference dari berbagai media. Beberapa yang bisa gue notice adalah ibunya Phineas and Ferb yang gue sendiri nggak tahu dia ngapain di sini. Lalu ada seekor cheetah yang ini stylenya mirip banget dengan The Lion King remake, dan anjing ini yang kayaknya berasal dari film Lady and the Tramp. Ketika mereka berdua mendatangi sang penjual keju, kita bisa melihat ada dua tikus ini yang penampilannya mirip banget dengan tikus yang ada di film Cinderella dulu dan juga yang remake. Keduanya pun akhirnya ditangkap dan dibawa untuk menemui bos Valley Gang yang bernama Sweet Pete. Mereka pun sampai di tempat tujuan yang mereka namai sebagai Uncanny Valley, yaitu sebuah tempat yang berisikan para karakter animasi yang terkesan buruk dan juga jelek. Salah satunya adalah kedua kucing ini yang berasal dari film Cats, yang mana itu merupakan salah satu film terburuk yang pernah dibuat. Gak heran sih kenapa mereka menempatkan kedua kucing ini di tempat sampah, karena ya filmnya ya kita lanjut aja. Setelah itu mereka bertemu dengan salah satu bawahan dari Sweet Pete yang bernama Bob the Viking, yang mana ia disuarakan oleh Seth Rogen, dan karakter ini juga sempat menjadi trending karena ekspresi wajahnya mirip banget dengan animasi dari film Polar Express, di mana karakter dalam film tersebut tidak dapat menggerakkan bola matanya ke arah lawan bicaranya, meskipun ia sebenarnya sedang melihat wajah mereka. Setelah itu kita bisa melihat kalau Sweet Pete mengumpulkan berbagai macam merchandise yang tidak laku, lalu ia rubah menjadi toilet. Salah satu merchandise-nya ini adalah botol sampo yang memiliki penampilan karakter Shrek, dan juga scene ketika toilet-toilet ini diangkat mirip banget dengan scene yang ada di film Monster Inc. Setelah itu, kita pun diperlihatkan dengan sosok asli dari Sweet Pete, yaitu Peter Pan yang sudah dewasa. Nah, dari sini, terungkap alasan kenapa Peter Pan atau Sweet Pete melakukan bisnis ilegal adalah karena ia dibuang dari perannya sebagai Peter Pan karena dia sudah mulai beranjak dewasa, yang mana seharusnya Peter Pan harus selalu tampil muda karena ya dia sendiri merupakan bocah yang tidak ingin dewasa. Setelah dirinya dibuang, Sweet Pete akhirnya memutar otaknya dan ia mulai membangun bisnis ilegal. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa karya tiruan yang sudah pernah ia buat, mulai dari Flying Bedroom Boy yang merupakan tiruan dari Peter Pan, The Beauty and the Cursed Dog Man yang mana merupakan tiruan dari Beauty and the Beast, Jasper yang merupakan tiruan dari Casper, dan Spaghetti Dog yang merupakan tiruan dari Lady and the Tramp. Oh ya, di awal film kita juga bisa melihat salah satu karya bootleg lainnya, yaitu The Small Fish Lady yang merupakan bootleg dari film Little Mermaid. Setelah memberitahu semuanya, Sweet Pete berencana akan menculik dan membuatkan bootleg dari Chip and Dale. Tapi untungnya, mereka berdua berhasil lepas dan masuk ke kamar mandi. Oh ya, gue lupa menyebutkan ada salah satu bawahan Sweet Pete, yaitu Jimmy, yang kayaknya dia ini adalah beruang kutub dari iklan Coca-Cola. Lalu tiba-tiba, Bob datang dan membuka paksa pintu kamar mandi dengan gaya seperti film The Shining. Chip and Dale terpaksa kabur lewat saluran pembuangan air, dan mereka sempat menggapai rambut boneka Rapunzel dari film Tangle, hingga akhirnya mereka berhasil keluar dari sana. Oh ya, kita juga bisa melihat ada poster film Lego Miserable yang kalau nggak salah ini merupakan salah satu set Lego yang pernah dibuat. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya meminta bantuan kepada Ellie untuk menyelesaikan masalah ini. Dari pertemuan ini, Ellie menjelaskan kalau mereka hanya perlu mendapatkan alat pelacak yang selalu dibawa oleh Sweet Pea. Ketika mereka berdua meminta Ellie untuk menyelesaikan masalah ini, ia menjelaskan kalau misalnya dulunya ia sempat membuat kesalahan yang membuat Kapten Putih menjadi tidak percaya lagi kepadanya. Untuk kesalahannya sendiri adalah ketika karakter Peppa Pig menghilang, Ellie memberikan alamat yang salah, dan hal ini membuat semua grup polisi malah menggerebek studio Nickelodeon Junior, dan semua kartun yang ada di sana mulai menyerang para polisi, termasuk Paw Patrol yang menyerang Sir San Andreas hingga ia tidak bisa memiliki anak. Kayaknya gue tahu nih apa yang diserang. Paw Patrol bisa jadi mengerikan gini ya. Jadi anak-anak jangan nonton di kartun ya. Setelah mendengar cerita itu, Dale menunjukkan sebuah gudang yang berisikan banyak koleksi dan merchandise dari serial Chip and Dale dulu. Buat kalian yang fans berat dari serial ini, harusnya bisa mengenal beberapa reference dari scene ini. Setelah itu, mereka pun akhirnya membuat sebuah rencana dengan berpura-pura menjadi tukang plunder untuk masuk ke dalam tempat pemandian yang sering didatangi oleh Sweet Pete. Nah, di sana kita bisa melihat ada karakter Randy Marsh dari kartun South Park, kedua babi yang rasanya tuh kayak nggak asing aja gitu dari film apa, lalu ada Paman Scourge dari kartun DuckTales original yang sedang mandi koin emas, dan ular ini yang mana ia adalah seorang DJ yang bernama Herzoge, whatever is this. Gue sempat mengira kalau misalnya ini adalah karakter K dari film Jungle Book. Mereka berdua pun berhasil mendapatkan benda yang mereka cari, meskipun sempat ketahuan oleh sang DJ ular, dan mereka terpaksa bernyanyi rap dengan sangat buruk, yang mana sepertinya ini merupakan bentuk sindiran kepada Alvin and the Chipmunk. Dengan didapatkannya alat pelacak tersebut, para polisi segera menggerebek tempat pembuatan film bootleg milik Sweet Pete. Di sini kita bisa melihat ada beberapa karakter yang sepertinya sudah dijadikan korban bootleg, mulai dari Jimmy the Cricket dari Pinocchio, Flounder dari Little Mermaid, Sideshow Bob dari The Simpsons, si kembar Tweedle dari Alice in Wonderland, salah satu dwarf dari film Snow White, Garfield yang sudah jadi buff,
Mr. Peabody, Pink Panther, Sora dari game Kingdom Hearts, Jimmy Neutron, Smurf, dan Mickey Mouse. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi gue kurang begitu tahu ini semua dari mana aja. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, bisa komen aja di bawah. Nah, ketika Chip secara tidak sengaja mengaktifkan mesin perubah bentuk fisik, kita bisa melihat ada beberapa style animasi yang akan digunakan untuk merubah penampilan Chip and Dale. Mulai dari Rick and Morty, The Simpsons, Ren and Stimpy, Chibi Anime, dan juga Batman Animated Series. Untungnya, mereka berhasil menghindar dari mesin tersebut meskipun telinga Chip berubah menjadi seperti karakter Snoopy. Tapi sayangnya, mereka tidak menemukan Monty di tempat tersebut, dan kini pabrik milik Sweet Pea diamankan oleh polisi, sementara Sweet Pea-nya sendiri masih berusaha untuk menangkap Chip and Dale. Maka dari itu, Sweet Pea memfollow akun Instagram Dale yang sering melakukan live streaming untuk mengetahui lokasi keberadaan mereka. Ketika di kantor kepolisian, Chip and Dale sempat mengalami argumen mengenai konflik masa lalu mereka, hingga akhirnya Dale mengaku kalau misalnya alasan ia mau mengambil Project Double O Dale adalah karena ia ingin melihat reaksi Chip apabila ia mengambil tindakan tersebut. Ia berharap Chip lebih perhatian kepadanya, namun sayangnya Chip malah membiarkan Dale mengambil project itu ketimbang menghentikannya. Di tengah pertikaian ini, tiba-tiba mereka mencium parfum yang sering digunakan oleh Monty, dan ternyata sumber parfum tersebut berasal dari ruangan Kapten Putih, dan di sana juga terdapat Ellie yang sedang berbincang dengannya. Ini mengindikasikan kalau salah satu dari mereka merupakan bawahan dari Sweet Pea. Dale mengira kalau Kapten Putih lah orangnya, sementara Chip beranggapan kalau Ellie lah yang merupakan bawahan dari Sweet Pea. Keduanya pun pergi ke FanCon untuk meminta bantuan kepada Ugly Sonic karena sekarang ia memiliki koneksi dengan FBI. Tapi tidak lama berselang, Sweet Pea dan bawahannya datang ke acara tersebut dan segera mengejar Chip and Dale. Nah, terdapat cukup banyak easter egg dan juga reference dari momen kejar-kejaran ini, mulai dari kehadiran aktor Paul Rudd, yaitu pemeran superhero Ant-Man, di mana ia mengatakan kalau nama superhero aslinya adalah Ant-Man yang memiliki kekuatan untuk memikat para tante-tante. Kayaknya gue yakin banyak dari orang Indo pengen banget nih punya kekuatan ini. Lalu ada My Little Pony, logo game The Sims, Wednesday dari Addams Family, Pickle Rick, salah satu bocah dari Peter Pan, He-Man dan musuhnya yaitu Skeletor, Indiana Jones, Borat, Miguel dari Coco, Voltron, Doc McStuffin, dan yang paling epic dari semuanya adalah kehadiran semua karakter yang pernah disuarakan oleh Seth Rogen. Ada Pumbaa dari The Lion King, Mantis dari Kung Fu Panda, dan Bob dari Monster vs. Alien. Dari pengejaran ini, salah satu bawahan Sweet Pea yaitu Bob tertangkap berkat bantuan Tigra, tapi sayangnya Chip juga berhasil ditangkap oleh Jimmy. Setelah kejadian itu, Kapten Putih mengajak Ellie untuk mengejar Sweet Pea, dan kita bisa melihat salah satu polisi memiliki desain yang mirip banget dengan animasi Big Mouth. Ketika Ellie berhasil menemukan Sweet Pea, akhirnya terungkap kalau Kapten Putih lah yang merupakan bawahan dari Sweet Pea. Selain itu, ia juga mengaku kalau kesalahan yang pernah dibuat oleh Ellie merupakan ulahnya. Setelah itu, Ellie dipaksa menghubungi Dale untuk datang ke markas Sweet Pea, dan ia sempat memberikan kode yang menandakan kondisinya lewat salah satu episode dari serial Chip and Dale. Setelah memecahkan kode tersebut, Dale segera mendatangi Gadget dan Zipper untuk meminta bantuan. Pada saat Sweet Pea akan merubah bentuk Chip, Dale datang dengan kembang api lewat bantuan pesawat buatan Zipper dan Gadget. Kembang api miliknya berhasil menghentikan mesin operasi dan melepaskan Chip. Selain itu, mesin tersebut menjadi error dan akhirnya meledak, sementara kembang api tersebut juga meledak dan menggambarkan logo Mickey Mouse. Rusaknya mesin itu membuat Jimmy menjadi seorang peri, sementara Sweet Pea menjadi monster hybrid yang memiliki kaki kanan Woody, kaki kiri Transformer, tangan kanan bersenjata, tangan kiri Wreck-It Ralph, dan wajah musuh bebuyutan Chip and Dale yaitu Fat Cat. Sementara mereka berdua berhadapan dengan Sweet Pea, Ellie berusaha mengejar dan berhadapan dengan Kapten Putih. Singkatnya, Ellie berhasil mengalahkannya dengan alat pemadam kebakaran. Sementara Chip and Dale menggunakan cara yang pernah mereka lakukan untuk mengalahkan musuh lama mereka. Rencana tersebut sempat gagal, tapi untungnya dengan kedatangan Ugly Sonic dan FBI, rencana mereka pun akhirnya berhasil. Meskipun begitu, Sweet Pea masih sempat melontarkan satu tembakan ke arah Chip sebelum ia tertangkap. Tetapi Dale berhasil menghalang peluru tersebut agar tidak mengenai Chip. Tembakannya ini membuat Dale sempat tidak sadarkan diri, dan dari sini Chip akhirnya mengeluarkan semua perasaan rasa sayangnya kepada Dale sejak mereka pertama kali bertemu di sekolah. Setelah mengungkapkan semua perasaan itu, Dale tiba-tiba terbangun dan ternyata salah satu pin yang ia bawa telah melindunginya dari tembakan sebelumnya. Setelah itu, keduanya menghampiri salah satu kontainer yang berisikan berbagai karakter yang sudah dirubah penampilannya untuk mencari Monty. Beberapa yang bisa gue notice adalah monyet dari Aladdin, Flintstone, Woody Woodpecker, Patrick Star, Phineas, Launchpad McQuack, Dipper Pines, Jimmy the Cricket, Samurai Jack,
Cheshire Cat dari Alice in Wonderland, K dari Jungle Book, Tikus dari Cinderella, Gumball dari Amazing World of Gumball, Cow dari kartun Cow and Chicken, Flounder, Dwarf, Bambi, Naruto, Tiana dari Princess and the Frog, Care Bear, Franklin, Johnny Test, dan yang terakhir adalah Monty yang dirubah menjadi seperti Dumbo. Setelah kejadian itu, semua anggota The Rescue Ranger melakukan reuni dan film pun berakhir. Untuk kredit dalam film ini diisi dengan lagu soundtrack yang dibawakan oleh Post Malone yang berjudul Chip and Dale The Rescue Ranger. Lagunya sendiri terasa agak campur aduk sih, kayak kadang terasa enak, kadang terasa agak kayak cheesy aja gitu. Dan juga terdapat beberapa easter egg dan juga reference yang ada di kredit ini, mulai dari Hannibal Lecter, tampilan menu dari Disney Plus, wajah Scourge McQuack dimasukkan ke dalam mata uang, Vin Diesel melakukan collab dengan Rescue Ranger, semua karakter yang pernah muncul di Disney Afternoon, poster dari On Man, dan yang terakhir adalah kemunculan karakter ikonik Disney yang cukup underrated, yaitu Darkwing. Oke, jadi begitulah seluruh cerita dan juga reference serta easter egg yang ada di film Chip and Dale The Rescue Ranger. Sebenarnya masih banyak banget easter egg yang belum gue sebut. Mungkin kalau misalnya kalian tahu, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. Dengan begitu kita semua bisa tahu semua reference dan juga easter egg yang ada di film ini. Overall, ini merupakan film yang cukup entertaining, kreatif, dan juga bagus. Film ini memiliki banyak banget easter egg dan juga reference yang membuat sebagian orang berpikir, apakah film ini terlalu berusaha untuk terkesan meta atau kayak paling beda aja lah gitu. Gue pribadi juga sempat berpikiran seperti ini karena ya easter egg yang ada di film ini tuh baik banget sumpah. Tapi ya ini juga merupakan bagian dari nilai jual mereka dan gue sendiri terpikat sih untuk menonton film ini karena aspek tersebut. Ya overall ini merupakan film yang cukup enjoyable meskipun tidak sebagus yang gue harapkan. Kalau kalian pengen gue ngebahas soal film animasi yang seperti ini, well tulis saja di kolom komentar di bawah. Mungkin di kemudian hari gue bisa saja membuat video pembahasan seperti ini. Untuk skor film ini, gue bakal berikan nilai 7,5 dari 10 untuk film Chip and Dale The Rescue Ranger. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!